warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Angga Kusuma dengan NIM 33311190035. Saya berasal dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tentang CNC TU2A, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh asisten laboratorium teknik manufaktur 1 pada modul ini. Oke. Yang pertama ada definisi CNC. Nah, mesin CNC merupakan suatu bentuk dari perkembangan zaman yang ada, di mana alat perkakas ini disematkan teknologi komputer di dalam menjalankan prosesnya. CNC TU2 ini merupakan salah satu contohnya, singkatan dari Computer Numerically Controlled Training 2 Axis, Training Unit 2 Axis. CNC TU2A ini dijalankan oleh komputer semua prosesnya menggunakan bahasa numerik yang berisi angka dan juga huruf yang tentunya sudah terstandar oleh ISO. Nah, pada CNC TU2 ini terdapat dua sumbu seperti yang namanya dua aksis, yaitu sumbu X dan sumbu Z. Nah, CNC TU2 ini biasanya digunakan untuk berlatih. Lanjut, sejarah singkat CNC. Sejarah dari mesin CNC ini dimulai pada tahun 1952 oleh John Pearson di Institut Teknologi Massachusetts. Semula CNC membutuhkan biaya yang mahal untuk pengoperasiannya. Efeknya adalah pada saat 1973 masih sedikit penggunaannya pada dunia industri. Nah, pada 1975, CNC berkembang pesat karena berkembang mikroprosesor sehingga unit pengendali terbuat lebih ringkas. Perkembangan itu terus terjadi hingga saat ini mesin CNC yang dapat dimasukkan program melalui CAD. Lalu kita lanjut ke prinsip kerja dan sistem persumbuan. Prinsip kerja dari CNC TU2 ini sebenarnya sama halnya dengan bubut konvensional, yaitu benda kerja terpasang pada cak berputar, sedangkan gerakan penyahitan memanjang atau melintang oleh mata pisau, lalu bergerak ke arah melintang atau memanjang sesuai dengan sistem koordinat sumbu X dan Z. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, sistem persumbuan ini terdapat dua, yaitu X dan Z, di mana sumbu X ini bergerak melintang dan sumbu Z bergerak memanjang. Lanjut, yang keempat ada kalibrasi pahat. Nah, kalibrasi pahat ini terdapat dua, yaitu pada sumbu X dan sumbu Z. Sebenarnya caranya sama, yaitu dengan menggerakkan mata pahat aksis Z atau X ke minus dengan mode manual sehingga mengenai tipis permukaan benda kerja, lalu tekan tombol del sehingga pada posisi aksis pada layar menunjukkan X sama dengan 0 atau Z sama dengan 0, lalu gerakan pahat menjauhi benda. Lanjut ke proses benda kerja. Nah, di sini ada benda kerja yang diberikan oleh asisten laboratorium melalui formwork instruction. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat benda kerja tersebut. Prosesnya yaitu satu di sini membuat chamfer, lalu yang kedua membuat fillet, lalu yang ketiga membuat chamfer, lalu yang keempat membuat fillet pada bagian depan, lalu yang terakhir membuat perimeter ini. Lanjut kepada perhitungan yang pertama, yaitu menghitung chamfer. Di sini menggunakan rumus P per T dikali dengan pemakanan. Lalu perhitungan yang sudah dihasilkan di sini dikurangi dengan panjang total dari benda tersebut. Lalu menghasilkan ini. Lalu perhitungan yang kedua kita lanjutkan dengan menghitung fillet yang tadi. Perhitungan fillet itu seperti ini. Nah, ini nanti juga akan kita masukkan kepada program. Lalu yang ketiga ada perhitungan chamfer seperti yang tadi kita bilang, bahwa ada dua buah chamfer, yang satu besar dan yang satu chamfer yang kecil. Nah, ini adalah chamfer yang kecil. Lalu yang keempat ada perhitungan pada fillet. Nah, perhitungan pada fillet itu seperti ini. Nah, perhitungan fillet ini lalu diubah menjadi seperti ini. Lalu yang kelima adalah kita menghitung perimeter. Nah, pada perhitungan perimeter ini kita menggunakan bantuan layang-layang sebagai bantuan untuk kita menghitung. Nah, perhitungannya adalah seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita masukkan kepada program, dimulai dari M03 yaitu dengan menjalankan mesin, G00 itu mendekatkan mata pahat kepada benda, lalu terus sampai di sini ada perhitungan chamfer, di sini ada perhitungan fillet, chamfer lagi, fillet lagi, dan yang terakhir adalah perhitungan perimeter. Dan diakhiri dengan kode G00 sebagai menjauhi mata pahat dan M30. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.